warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain kata puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak pilih kasih dan tidak pandang sayang. Serta sholawat beriringkan salam, marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang insan pilihan yang menjadi suri tauladan umat sepanjang zaman. Yang saya hormati dan saya muliakan Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta yang saya sayangi para penonton dan pendengar setia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah saya yang berjudul Pemimpin. Saudara dan saudariku sekalian, ketahuilah ketika kita terlahir ke dunia, maka kita terlahir dalam keadaan fitrah yang suci. Dan ketika kita sudah dewasa, maka Allah amanahkan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pada hakikatnya semua manusia yang hidup di dunia ini adalah seorang pemimpin, yaitu pemimpin bagi diri kita sendiri. Berbicara kita tentang pemimpin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ketahuilah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan pemimpin di muka bumi ini. Lalu malaikat berkata, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini? Mereka itu adalah orang-orang yang akan membuat kerusakan dan pertumpah darahan. Sementara kami senantiasa bertasbih dan mensucikan namamu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dari firman tersebut jelas kita ketahui betapa istimewanya manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, bukan hewan dan bukan malaikat. Kenapa bukan malaikatnya Allah jadikan khalifah di muka bumi, padahal malaikat senantiasa bertasbih, bersujud dan tidak pernah berbuat salah? Sebelumnya kita lihat dulu seperti apa sosok malaikat. Ternyata malaikat itu hanya punya akal dan pikiran dan tidak punya hawa nafsu. Jadi wajar saja jika malaikat tidak pernah berbuat salah. Demikian juga dengan hewan. Kenapa tidak hewannya Allah jadikan pemimpin? Sebab hewan hanya mementingkan dirinya sendiri dan hanya mementingkan hawa nafsunya. Berbicara kita tentang hewan, di sini saya akan menjelaskan beberapa sifat hewan. Yang pertama, hewan tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Hewan tidak tahu yang mana uang rakyat, yang mana amanah rakyat, yang mana untuk rakyat. Yang hewan tahu adalah yang penting perutnya kenyang. Berbeda dengan kita manusia, kita punya akal dan pikiran dan juga punya hawa nafsu. Maka apabila akal kita lebih tinggi daripada hawa nafsu kita, maka niscaya kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Dan apabila hawa nafsu kita lebih tinggi daripada akal kita, maka niscaya kita lebih hina daripada hewan. Mudah-mudahan negara kita ini dipimpin oleh pemimpin yang terpilih, bukan orang-orang yang memandang harta dan jabatan semata.
Wahai para pemimpin kami yang pernah kami pilih, dengarkanlah rintihan hati kami, jangan abaikan kami. Masih ada banyak rakyatmu yang kelaparan dan butuh tempat tinggal, maka dengarkanlah rintihan rakyatmu ini. Ingatlah satu hal, bahwa kepemimpinan itu adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah. Maka kelak di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Maka memimpinlah sebaik-baik mungkin. Marilah senantiasa kita berdoa agar negara kita ini dipimpin oleh pemimpin yang amanah, yang adil, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.